Shalom saudaraku, ini saya Uncle Mandil 24. Kali ini Uncle Mandil mau sharekan pembelajaran Alkitab di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-20 ya. Uncle Mandil share di dalam channel Uncle Mandil ini ya, harapannya biarlah apa yang Uncle Mandil sharekan ini boleh juga dilihat oleh banyak orang, terutama orang-orang yang benar-benar mau mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus. Karena bagi Uncle Mandil sendiri, Uncle Mandil sangat bersyukur Uncle Mandil yang sudah berdosa ini ya, dan akan kembali ke tanah ya, waktu atau kapannya seperti apa Tuhan yang menentukan. Dan Uncle Mandil sebelum kembali ke tanah, Uncle Mandil juga harus tahu kemana Uncle Mandil setelah meninggal ya. Uncle Mandil nggak mau berada di dalam neraka, nggak mau. Uncle Mandil nggak mau terpisah dari Yesus Kristus selamanya, nggak mau. Makanya Uncle Mandil sangat bersyukur mengenal Tuhan ya. Caranya Uncle Mandil mengenal Tuhan ya, satu-satunya caranya dengan belajar Alkitab ya, belajar Alkitab yang Uncle Mandil percayai bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah kepada para penulis gitu dia. Jadi mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dan tidak ada hal yang bertentangan ya. Karena apa? Karena yang mengilhamkannya adalah Tuhan Allah. Jadi tidak ada hal-hal yang bertentangan. Kalau ada yang bertentangan berarti bukan Tuhan Allah yang mengilhamkannya, tapi orang-orang lain yang mengaku-ngakui itu diilhamkan oleh Allah. Tapi kalau itu berasal dari Tuhan Allah, tidak akan pernah ada yang bertentangan. Dan di dalamnya juga mencakup mengenai sejarah manusia, seperti Uncle Mandil ada sejarahnya ya, dan ada juga mengenai teknologi, tidak akan bertentangan juga dengan mengenai alam ini gitu dia. Karena apa? Karena dia yang menciptakan. Jadi nggak akan mungkin tidak akan teratur, semuanya teratur ya. Makanya itu saya sangat bersyukur dengan saya belajar Alkitab. Uncle Mandil itu merasakan bahwa Uncle Mandil ingin terus untuk bertambah kasihnya. Uncle Mandil mengasihi Tuhan Yesus. Memang mengikut Yesus itu tidak gampang ya, karena Uncle Mandil ini harus belajar untuk melakukan dua hukum yang Tuhan Yesus katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu ya, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Tuhan juga bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hal yang nggak gampang ya, tetapi Uncle Mandil percaya dengan Uncle Mandil belajar Alkitab, dan itu membuat Uncle Mandil tidak mau terpisah dari dia. Makanya Uncle Mandil percaya pada karya keselamatan yang Allah kerjakan ya, yang Allah buat, di mana firman-Nya yang telah menjadi manusia ya, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya saya boleh didamaikan dengan Allah, boleh didamaikan dan mempunyai hidup yang kekal. Dan hidup itu tidak hanya hari ini, tapi setelah kita meninggal juga itu ada hidup yang kekal. Puji Tuhan, Uncle bisa merasakan hal itu. Makanya Uncle Mandil mau sharekan dalam channel Uncle Mandil ini ya, karena suatu saat Uncle Mandil tidak akan ada, dan channel ini bisa dilihat oleh siapa saja, terutama yang mau mengasihi dan mau mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Uncle Mandil akan sharekan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi di video pertama ini dalam Kejadian 2 ayat 20, hal yang pertama yang Uncle Mandil mau sharekan adalah siapa yang memberikan nama kepada segala ternak, segala binatang, dan segala burung. Siapa? Jawabannya adalah manusia itu. Kalau kita lihat dalam teks aslinya, di situ dikatakan Adam ya.
Adam. Jadi manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung, dan kepada segala binatang. Tentunya manusia itu mampu melakukannya. Kenapa mampu? Karena dalam Kejadian 2 ayat 7, pada waktu Tuhan Allah menjadikan dia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup, dan disitulah tercipta roh manusia itu, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Artinya jiwa yang hidup, dia juga mempunyai pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, pikirannya yaitu memikirkan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Dia memberi nama kepada segala binatang, kepada segala burung, kepada segala ternak. Kalau kita lihat di situ tidak hanya satu spesies, banyak spesies. Kalau menurut seorang mahasiswa, ya, yang terkenal, yang bernama David, ya, dari Universitas Chicago, dia melihat bahwa tidak ada yang bisa dengan pasti menghitung berapa jumlah spesies yang pernah ada di bawah matahari ini. Tetapi kita hanya bisa memperkirakan aja. Makanya menurut Yu Chen, ya, di situ dikatakan bahwa kurang lebih 2,16 juta spesies yang ada di bawah matahari ini. Tetapi itu hanya diperkiraan aja, bisa lebih, ya. Intinya tidak bisa dihitung karena begitu banyaknya. Kalau kita perhatikan, coba satu semut aja, spesies semut aja begitu banyak, ya. Begitu, ya, banyak sekali jumlahnya spesies semut. Tidak hanya satu spesies semut, banyak sekali. Jadi luar biasa, ya. Dan kalau kita lihat hewan-hewan yang akan dituliskan, yang akan disebutkan dalam Alkitab, ini ada juga kaitannya mengenai sejarah manusia, dalam arti mengambil andil di dalam peranan proses sejarah manusia. Karena hewan-hewan ini ada juga yang digunakan di dalam nanti kayak persembahan, ya, ada juga digunakan, dan juga ada juga menggambarkan tentang karakter kita, ya, untuk kita belajar kepada hewan seperti dalam Amsal, belajarlah kepada semut dan lain sebagainya. Nah, dalam Keluaran pasal 22 ayat 31 contohnya, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku, daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tapi haruslah kamu lempar kepada anjing, ya. Jadi ada nama-nama hewan yang benar-benar mempunyai filosofi atau mempunyai tipologi yang akan menunjukkan mengenai sejarah manusia, artinya ada mengenai penggambaran watak manusia dan lain sebagainya, ya. Jadi ini juga yang sangat kita pelajari, bahwa tidaklah kebetulan kalau ada hewan-hewan, nama hewan-hewan itu dituliskan di dalam Alkitab. Tentunya mempunyai maksud tertentu yang Tuhan berikan, gitu dia. Jadi kita belajar, ya, kita belajar bahwa kita mampu punya pikiran, kita punya ide, kita punya kemampuan dalam kita untuk menganalisa, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengetahui, gitu ya. Kita punya kemampuan itu. Setiap orang punya pikiran, dan biarlah kita memikirkan hal-hal yang benar-benar berkenan sama Tuhan, ya. Kalau orang lain dia berkata sesuatu yang nggak berkenan sama Tuhan, artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mampu untuk memfilter atau menganalisa. Jangan kita ikut-ikutan, gitu ya kan. Jangan ikut-ikutan. Kalau orang berkata ini, walaupun dalam keadaan bercanda, tidak boleh. Karena apa? Karena kita diberikan kemampuan berpikir yang hebat dari Tuhan. Artinya jangan ikut-ikutan, ya. Hendaklah engkau memikirkan hal yang baik, yang enak didengar, ya. Tentunya yang enak didengar itu, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Apapun yang sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya bahwa di situ kita mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan, ya, mengalami sukacita yang nggak bisa dibeli dengan materi apapun. Jadi ini, saudara, pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajar
Setiap orang punya kemampuan untuk berpikir, tetapi biarlah kita berpikir tidak bertentangan dengan firman Allah. Karena kalau kita berpikir apa yang sesuai dengan firman Tuhan, kita akan mengalami yang namanya sukacita, damai sejahtera. Ya, dan tentunya di situ menunjukkan bahwa kita mempunyai persekutuan, hubungan dengan Tuhan dengan baik. Ya saudaraku, puji Tuhan, hari ini inilah hal yang pertama yang Uncle Mandil mau sampaikan. Ya, kiranya kita menjadi orang-orang yang cerdas berpikir, dalam arti jangan ikut-ikutan, jangan mau ikut arus. Ya, kita harus terus belajar Alkitab supaya kita tidak lagi menjadi seperti dunia cara berpikirnya, tapi kita menjadi orang yang hidup baru, ya, lahir baru, ya, berpikir hal-hal tentang yang di atas, yang berkenan dengan Tuhan, gitu ya. Kalau dalam dunia pekerjaan, mahasiswa, apapun, dimanapun kita, di komunitas manapun, ya, biarlah kita mampu menjadi jiwa yang baru, yang berpikir sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya, jangan ikut arus, dan engkau mampu melakukannya karena engkau adalah ciptaan Tuhan yang dijadikan sebagai jiwa yang hidup, dan engkau sangat spesial. Siapapun engkau, mulai dari yang bawah, atas, siapapun, kita adalah mampu untuk berpikir dengan baik karena kita dijadikan oleh Tuhan menjadi jiwa yang hidup. Tuhan memberkati. Salam dari saya, Uncle Mandil.